Kekejaman Zionis Israel ya terus berlangsung di tanah Palestina. Mengapa ini terjadi? Karena orang-orang Yahudi Israel berkeyakinan bahwasanya Mesias ya yang mereka tunggu-tunggu ya, kalau di versinya Islam ini kan Dajjal ya. Dajjal ini akan merusak ya. Nah, tapi kalau di versinya orang-orang Yahudi, Mesias yang mereka tunggu Dajjal itu akan menjadi penolong bagi mereka. Maka mereka berusaha ya agar Mesias ini ya segera turun segera hadir di tengah-tengah mereka. Dan ada beberapa syarat ya menurut keyakinan atau kepercayaan dari orang-orang Yahudi ini. Syarat Mesias juru selamat mereka bisa segera turun. Apa saja syaratnya sahabat sekalian? Ya, sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share. Semoga ilmu ini bermanfaat ya buat kita dan juga buat teman-teman saudara kita yang lainnya. Baik, syarat Mesias turun ya berdasarkan kepercayaan dari orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah syaratnya yang pertama orang-orang Yahudi ya harus berkumpul ya di tempat yang dijanjikan ya, yaitu Yerusalem. Karena menurut keyakinan mereka itu adalah tanah milik mereka, dan ketika Mesias turun syaratnya adalah orang-orang Yahudi harus berkumpul di situ ya. Makanya di Israel ya sudah berkumpul ya sekitar 7 juta ya. 7 juta orang-orang Yahudi yang tadinya tersebar di seluruh penjuru dunia. Sekarang mereka sudah berkumpul ya sekitar 7 juta ya, walaupun ini masih belum bisa terkumpul semuanya ya karena tersebar di hampir di seluruh penjuru dunia. Dan sampai ini sekitar 7 jutaan orang sudah ya berkumpul di Palestina, di Israel ya, yang tadinya adalah tanah Palestina yang berhasil mereka rebut. Itu syarat yang pertama ya. Jadi berkumpul di tanah yang dijanjikan ya, yaitu di tanah Palestina. Kemudian yang kedua, syarat Mesias turun ya menurut kepercayaan orang-orang Yahudi adalah ketika mereka bisa ya menghancurkan Irak ya. Ya, makanya mereka berusaha bagaimana caranya ya menghancurkan Irak ya. Makanya terjadi sering peperangan dengan negara Irak ya. Irak ini dulunya adalah Babilonia ya, Babilonia. Ya. Kaisar Babilonia dulu ya membunuh ya orang-orang Yahudi ya, sehingga ini balas dendamnya orang-orang Yahudi gitu kan. Itu ya yang kedua, mereka berusaha membalas dendam ya terhadap apa yang dilakukan oleh Kaisar Babilonia pada zaman dahulu. Makanya sekarang mereka berusaha menghancurkan Irak ya, yang tadinya adalah di situ ada Babilonia. Itu yang kedua teman-teman semuanya ya. Jadi ketika Mesias turun maka mereka berusaha agar Irak hancur terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, syarat ya mereka mengundang ya juru selamat mereka ya Mesias adalah mereka berusaha menghijaukan menghijaukan Palestina ya, negara Israel penjajah, dengan cara menghijaukan dengan cara menanam ya tanaman khorkhot ya. Tanaman khorkhot ini sekarang sudah ditanam oleh mereka dalam jumlah yang cukup besar ya di Israel. Kenapa mereka menanam tanaman khorkhot ini? Karena menurut mereka tanaman khorkhot ini nanti bisa menjadi penjaga mereka ya, penjaga mereka. Karena dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum akan datang kiamat sebelum orang-orang Yahudi ini dimusnahkan ya, sampai mereka bersembunyi di batu, di pepohonan gitu. Akan tetapi batu dan pepohonan ya kemudian memberitahu kepada kaum muslimin, nih di belakang saya ada
orang Yahudi. Ya, nah ada satu pohon ya yang tidak memberitahu ya keberadaan orang-orang Yahudi ini. Apa pohonnya? Yaitu pohon korhot. Ya, nah makanya orang-orang Yahudi menanam ya tanaman pohon korhot ini ya dalam jumlah yang cukup banyak sekarang ya. Ya, beberapa tahun yang lalu tapi tanaman pohon korhot ini terbakar ya, bahkan sampai seperti lautan neraka ya Israel karena terbakarnya tanaman korhot ini. Tapi mereka juga tidak lelah ya, tidak capek ya, ya tidak bosan-bosannya untuk menanam pohon korhot ini ya, karena mereka yakini bahwasanya pohon korhot ini akan menjadi pelindung mereka ya nanti dari kejaran kaum muslimin. Ya, begitu percayanya mereka ya terhadap ya sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tentunya ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Kalau orang-orang Yahudi saja mereka percaya terhadap sabdanya Rasulullah, ya tentunya kita sebagai orang Muslim harus ya lebih percaya terhadap apa-apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, sahabat sekalian, kenapa mereka sekarang menanam pohon korkot ya dalam jumlah yang besar ya. Karena mereka yakini ini akan menjadi penjaga mereka, pelindung mereka ya dari kejaran kaum muslimin. Nanti terjadi peperangan yang besar ya antara kaum Yahudi dengan kaum Muslim. Kemudian sahabat sekalian, yang keempat ya, yang selanjutnya yang keempat, kenapa orang-orang Yahudi ya mempercayai ya akan turunnya ya akan hadirnya Mesias. Syarat yang keempat adalah menghidupkan kembali ya, menghidupkan kembali kerajaan Israel Raya ya, membuat negara Israel Raya ya, sesuai dengan dahulu yaitu kerajaan Sulaiman ya, ya sesuai dengan luas dari kerajaan Sulaiman dan ini mereka berusaha mewujudkannya. Maka mereka berusaha mengusir orang-orang Palestina untuk pergi dari negeri Palestina. Mereka ingin menguasai secara keseluruhan karena menurut mereka ya tanahnya ya wilayah itu adalah dulunya adalah wilayahnya King Sulaiman dan di situ nanti ya mereka ingin membangun kembali ya kuil King Sulaiman ya yang letaknya ya di sekitar Masjidil Al-Aqsa ya. Makanya ini jadi Masjidil Al-Aqsa wilayahnya ini menjadi rebutan ya. Karena di sini ada tiga agama ya yang mempunyai nilai historis yang istimewa di Masjidil Aqsa yaitu agama Yahudi, kemudian juga Islam dan juga Nasrani. Ini jadi rebutan tiga agama. Ya, dan menurut orang-orang Yahudi ya berkeyakinan bahwasanya kalau Mesias hadirnya ya mereka bisa sebelum Mesias mereka harus bisa mewujudkan ya King Sulaiman ya, ya Israel Raya dan mereka sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin dengan bantuan negara-negara pendukung mereka yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Jerman ya. Mereka berusaha mewujudkan Israel Raya dan berusaha mengusir orang-orang Palestina ya dari negerinya. Itu yang keempat sahabat sekalian. Kemudian yang kelima mereka ingin ya menjadikan bangsa-bangsa lain ya selain Yahudi sebagai keledai tunggangan mereka. Ya, makanya orang-orang Yahudi berkeyakinan mereka adalah umat yang paling baik, orang yang paling istimewa sehingga menganggap remeh ya bangsa atau golongan selain golongan mereka ya golongan Yahudi ini. Mereka meremehkan sekali ya. Makanya kita lihat di beberapa video mereka merendahkan orang-orang Nasrani ya, meludahinya karena mereka anggap remeh ya gitu ya. Jadi selain agama mereka, mereka anggap
remeh, anggap rendah. Sehingga sahabat sekalian, sekarang mereka memang menguasai ya, hampir menguasai dunia ya, dari produk-produk yang mereka miliki, sistem perbankan yang mereka miliki ya, dan mereka ingin menjadikan selain bangsa Yahudi sebagai keledai tunggangan mereka, anak buah mereka. Itu sahabat sekalian ada 5 ya syarat Mesias turun ya dari versinya orang-orang Yahudi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Dan Israel, Yahudi adalah musuh yang nyata untuk umat Islam. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.